Assalamualaikum Bu Septi. Bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu Marlina. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu Marlina sendiri dan keluarga? Alhamdulillah. Kabar saya sendiri baik, sehat. Begitupun dengan keluarga Bu. Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah ya Bu ya. Ada apa nih Bu Marlina? Sepertinya ada yang mau diobrolin. Apa yang mau diobrolin? Iya nih Bu Septi, ada sesuatu hal yang ingin saya obrolkan dengan Bu Septi. Apakah Bu Septi sedang tidak sibuk nih saat ini? Enggak kok Bu, saya nggak sibuk. Apa nih kira-kira yang mau diobrolkan? Ini loh Bu Septi, saya ini punya masalah sebenarnya di diri saya sendiri sebetulnya. Ini jadi pikiran saya juga. Saya ini punya murid di kelas saya. Sifatnya itu agak berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Setiap pembelajaran yang saya lakukan, ia tampak cuek dan tanpa kurang bersemangat gitu dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Oh, begitu ya Bu masalahnya ya. Jadi tentang masalah anak yang cuek dan kurang bersemangat. Lah, menurut Ibu, kira-kira anak tersebut itu jadi cuek, kurang semangat itu kira-kira apa sih Bu penyebabnya? Itu ya Bu. Iya, itu ya Bu. Apa karena saya ini menggunakan model pembelajaran yang kurang menarik ya Bu? Sehingga anak saya itu untuk mengikuti pembelajaran saya itu seperti kurang menarik gitu. Karena itu ya Bu. Bisa jadi sih Bu. Jadi karena tadi metodenya model pembelajaran yang kurang menarik, jadi anak jadi cuek gitu ya Bu ya. Bisa jadi sih Bu. Terus gimana Bu? Seharusnya yang Ibu lakukan itu seperti apa? Bagaimana? Apa saya ini gimana kalau harus mencoba menggunakan pembelajaran yang berbeda ya Bu. Misalnya saya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Wah, kayaknya bagus sekali Bu itu untuk dicoba Bu. Boleh Bu. Kayaknya sih kalau nanti pakai itu mungkin bisa berubah ya anaknya ya. Kira-kira untuk penerapan model pembelajaran ini, berdiferensiasi ini, langkah apa yang Ibu bisa lakukan Bu? Halo Bu Septi. Halo? Saya ulangi lagi ya Bu ya. Langkah ya sudah terdengar tadi Bu. Oh iya. Kalau menurut saya lebih terdahulu akan mengelompokkan anak-anak peserta didik saya sesuai dengan kebutuhannya. Lalu saya akan membuat RPP pembelajaran berdiferensiasi tentunya yang cocok untuk peserta didik saya. Oh begitu ya Bu ya. Target apa yang bisa Ibu harapkan dari pembelajaran berdiferensiasi ini Bu? Targetnya yang bisa Ibu capai setelah pembelajaran. Saya menginginkan kebutuhan anak-anak didik saya itu dapat penuhi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya yang mereka harapkan. Karena anak didik saya ini yang satu ini memang sepertinya agak berbeda kan ya Bu ya. Sepertinya memang dia ini agak kurang diam, kurang tidak duduk manis dengan yang lainnya gitu. Sepertinya memang dia senang dengan gerakan-gerakan. Apa mungkin saya akan memberikan sesuatu yang ketika di waktu pembelajaran saya berikan ice breaking, mungkin dengan saya kasih lagu, setelkan lagu seperti India, seperti yang lagi tren, mungkin ya Bu ya. Boleh Bu, gerakan-gerakan yang disesuaikan lah dengan anak-anak gitu ya. Jadi anak lebih bersemangat ya Bu ya. Lebih bersemangat gitu. Jadi biar tidak bosan lah, tidak boring. Dan nanti juga saya juga
berencana memang akan misalkan pakai menggunakan teknik stop. Saya misal setelkan murotal biar anak-anak itu bisa rileks lah sejenak gitu. Untuk hening lah sejenak gitu. Mungkin akan seperti itu kali ya Bu ya. Iya Bu, bagus sekali itu Bu. Jadi rencananya ya Bu ya. Nah kira-kira Iya. kapan rencana itu dibuat Bu? Waktunya kapan? Dalam pembuatan RPP misalkan? Halo Bu Siti. Halo? Bu Marlina bisa mendengar? Halo? Ya halo. Baik Bu Siti. Mm-mm. Itu akan segera saya mulai dengan saya akan membuat RPP-nya terlebih dahulu dan itu akan disesuaikan dengan kodratnya anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya ya Bu. Itu akan saya buat RPP-nya dulu dan mungkin akan dalam minggu ini itu akan saya terapkan Bu. Bagus sekali Bu, lebih cepat lebih bagus ya Bu ya. Siapa sih Iya. Bu yang bisa membantu Ibu untuk memantau atau mendukung Ibu dalam pembuatan RPP dan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu? Ini akan saya ini sendiri, RPP akan saya buat sendiri dan tentunya juga saya juga kan ada rekan-rekan yang lain ya. Ini saya akan ini kan dengan yang lain gitu. RPP saya ini sudah cocok apa belum, sudah bagus atau belum. Saya akan meminta masukan dari rekan yang lain. Itu Bu Seti. Begitu ya Bu ya. Jadi untuk rencana Iya. akhirnya begitu ya Bu. Jadi mulai minggu ini dan nanti dibantu oleh rekan-rekan yang lain. Ya Bu. Iya. Saya kayaknya ini antusias banget pengen lihat RPP-nya Bu Marlina ini. Seperti apa? Mungkin nanti semoga anak-anaknya bisa tambah semangat lagi ya Bu ya. Seru kayaknya pembelajaran nanti akhirnya nanti pembelajaran berdiferensiasi ini Bu. Amin, amin. Semoga saja ya Bu ya. Iya. Amin. Semoga ini nanti berjalan sesuai dengan yang tentunya yang saya harapkan Bu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, pokoknya semoga sukses ya Bu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lain, jangan sungkan-sungkan lo hubungin saya. Saya siap kok dengerin permasalahan, kira-kira apa yang bisa saya bantu. Nanti insya Allah saya bisa bantulah memberi solusi. Ya, Bu, Apa ya. saya tidak merepotkan Bu? Tidak, Kalau Bu, nanti misalkan saya hubungin Ibu, kalau ada hal-hal yang seperti ini, misal, ya kan? Tidak, Bu. Malah justru saya merasa senang bisa membantu Ibu. Saya senang sekali. Alhamdulillah kalau seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya, atas yang sudah diluangkan sama saya ya Bu ya, walaupun di tengah kesibukan Ibu. Saya izin pamit ini Bu. Iya Bu, Terima kasih, Bu. sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Marlina, gimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, kabar sehat, baik-baik ini. Gimana nih Bu Septi? Ya, alhamdulillah Bu. Kalau Ibu sehat, syukur deh ya. Semoga Ibu beserta keluarga tetap dalam keadaan sehat dan baik. Ini Bu, saya tuh ada yang mau saya obrolin ada sama hal yang Ibu. penting ini Bu. Iya, ada yang mau saya obrolin sama Ibu. Mudah-mudahan Iya, Ibu ada gimana nih? waktu. Ibu ada waktu nggak Bu hari ini, sibuk nggak kira-kira? Mudah-mudahan nggak sibuk ya Bu. Iya, kebetulan saya hari ini lagi free Bu, kosong dan nggak sibuk, lagi santai aja Bu. Ya, gimana nih Bu? Alhamdulillah, saya minta waktunya untuk ngobrol ya Bu, 10-15 menit. Karena saya lagi bingung Bu tentang masalah saya. Mudah-mudahan dengan ngobrol dengan Ibu saya punya
dapat masukan lah, ada sesuatu masukan baru gitu loh, Bu. Iya. Nggak apa-apa Bu Septi. Gimana Bu? Apa nih tujuan dari obrolan kita hari ini? Tujuannya saya tuh pengen dapat ide, Bu, dapat ide, dapat solusi. Kalau bisa sih dapat saran atau masukan mengenai permasalahan saya nih di kelas 6 gitu loh, Bu. Oh, Ibu ngajar di kelas 6 ya Bu? Iya, Bu, kelas tinggi. Iya. Banyak kan Bu Septi masalahnya. ingin dapatkan, iya, kelas 6 itu memang lagi masa transisi itu Bu. Lagi, Bener, Bu. iya, transisi. Jadi Ibu ini pengen mendapatkan solusi dari permasalahan apa nih ya Bu? Permasalahannya gimana? Iya, Bu. Jadi masalah saya itu adalah karena apa ya, kelas 6 pada tahun ini tuh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Bu. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya kan guyup rukun, tapi kalau yang ini entah kenapa seolah-olah itu nggak ada rasa kebersamaan. Jadi mungkin rasa egoisnya masih tinggi ya, Bu ya, namanya anak-anak gitu. Jangankan laki-laki dan perempuan, antara perempuan dan perempuan saja itu masih saling terpisah gitu loh, Bu. Jadi kalau misalkan saya di kelas dalam pembelajaran itu, metode diskusi itu sulit sekali dikerjakan karena mereka tuh nggak mau bareng, nggak mau kerjasama gitu, Bu. Saya bingung gitu, Bu. Oh, jadi begitu ya Bu ya. Ibu Septi ini merasa bingung dengan keadaan murid yang belum ada rasa kebersamaan dan juga belum bisa bekerja sama dengan baik. Jadi Bu Septi Iya, Bu, betul. Jadi ini di dalam kelompok ya Bu ya, dalam pembelajaran itu. Iya, dalam pembelajaran kan sulit ya Bu, apalagi kita diskusi kelompok, anaknya nggak mau disatukan gitu kan? Iya Ya kan, nggak mau berkolaborasi, nggak mau kerjasama gitu. Nah, Bu Septi tadi kan mengatakan anak-anak belum dapat bekerja sama dan itu memang sulit kalau untuk di dalam kerja kelompok ya Bu ya. Nah, menurut Bu Septi ini idealnya murid-murid di dalam kelas Bu Septi itu seharusnya seperti apa Bu? Ya, idealnya yang saya pengen dari mereka itu adalah kalau kerja kelompok itu bisa aktif Bu, berdiskusi gitu kan, antara satu yang lainnya itu saling bertukar pikiran dan kemudian aktif bekerja sama sehingga kalau dikasih tugas itu dapat selesai dengan baik kan Bu, itu Bu. Kalau idealnya itu Bu. Bu Septi, ngomong-ngomong nih, apa yang sudah Bu Septi lakukan agar murid-murid bisa bekerja sama menyelesaikan tugasnya itu Bu Septi? Jadi yang sudah saya lakukan ya tadi Bu, jadi saya tuh menerapkan metode diskusi aktif dalam RPP saya sehingga mereka tuh kalau kerja sama kan cepat selesai tuh tugasnya. Itu itu sih yang saya terapkan Bu. Jadi Bu Septi sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi ya tadi ya. Ini sudah bagus Bu Septi karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, kerjasamanya atau kolaborasinya murid ini belum terpenuhi ya, muncul ya dari skala 1. Nih, kalau kita lihat dari skalanya, skala 1 sampai 10, di mana nih posisinya Bu Septi ini? Kalau sekarang sih posisinya ada di posisi 5, Bu. Skala 5. Begitu, Bu. Ada di posisi berapa tadi? Di posisi 5, Bu, skalanya. Oh, ada di posisi 5 ya. Yang Bu Septi inginkan ini di posisi berapa nih skalanya? Ya, kalau pengennya sih untuk kolaborasi anak itu ada di posisi 9, Bu, pengennya gitu. Wah, bagus itu ya, tinggi sekali ya, termasuk tinggi loh itu. Iya, di posisi 9. Nah, oke lah Bu Septi. Kira-kira selain metode diskusi, pasti ada cara lain nih. Kira-kira ada nggak cara lain untuk mencapai tujuan tersebut? Iya ya Bu, apa ya kira-kira apa? Oh, mungkin ini Bu. Saya memotivasi anak kali ya sebelum belajar, kemudian pada saat belajar penilaian sikap itu saya tekankan dan ketika di akhir mungkin saya berikan refleksi, lalu saya kaitkan dengan penilaian sikap, kemudian saya apresiasi siswa supaya menjaga
mereka kebersamaan mereka, kolaborasi mereka begitu, Bu. Iya. Oke, itu bagus Bu Septi. Nah, itu pada pembelajaran. Kalau pada saat di luar pembelajaran bagaimana Bu Septi? Kalau di luar pembelajaran mungkin saya akan mengadakan perlombaan atau kompetisi beregu kali ya Bu, supaya anak-anak itu saling mengenal lebih dalam sehingga bisa terbentuk kekompakan antara satu dan lainnya. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya, wah luar biasa sekali nih Bu Septi ya. Kira-kira nih Bu Septi, rencana untuk mencapai tujuan tersebut gimana? Kalau yang kita udah bicarakan tadi, kayaknya rencananya sih saya tadi masukin motivasi ya sebelum kegiatan inti pembelajaran. Terus saya infokan ke anak bahwa penilaian sikap kebersamaan atau kerjasama itu penting gitu, selain nilai keterampilan dan nilai pengetahuan gitu Bu. Dan juga di akhirnya saya kasih refleksi, tidak lupa kalau di luar pembelajaran saya adakan tadi Bu, kompetisi beregu atau untuk menjaga kekompakan tadi. Begitu Bu. Iya. Jadi Bu Septi itu bagus ya. Dan kalau untuk ini kan jangka waktunya itu akan dilakukan kapan itu Bu? Mungkin kira-kira 1 atau 2 minggu sih bisa. 1 atau 2 minggu lah ya. Semoga tercapai ya. Nah, komitmen Bu Septi nih terhadap rencana aksi Bu Septi tersebut. Ya, komitmen saya sih mudah-mudahan dapat terwujud. Pokoknya komitmen saya adalah saya akan membuat RPP yang menitik beratkan metode diskusi kelompok, dan di mana penilaian itu yang diutamakan adalah penilaian sikap. Nah, sikap kemudian baru keterampilan dan pengetahuan. Sikap yang dinilai adalah sikap kerjasama, Bu. Terus diawali dengan motivasi, diakhiri dengan refleksi dan apresiasi bagi siswa yang menjaga kekompakan. Kemudian tidak lupa kalau di luar pembelajaran ya tadi kompetisi beregu, mungkin saya bisa aplikasikannya 1-2 minggu Bu. Gitu Bu. Oh iya. Oke Bu, ini kira-kira siapa yang akan membantu Bu Septi untuk supaya terrealisasi lah ya rencana pembuatan RPP-nya Bu Septi ini? Mungkin saya buat RPP sendiri dulu ya Bu. Nanti kalau misalkan sudah selesai, baru saya minta teman atau rekan sejawat untuk ditelaah. Kira-kira mana yang perlu direvisi gitu Bu. Oke. Sip. Bu Septi, menurut Bu Septi apa nih yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini? Wah, banyak sekali Bu. Saya dapat ide, dapat masukan yang banyak dari Ibu Marlina Bu, tentang permasalahan saya, tentang anak-anak saya yang tidak bisa maksudnya kurang lah ya Bu ya, kurang berkolaborasi dalam bekerja kelompok itu Bu. Luar biasa Bu Marlina. Alhamdulillah kalau seperti itu Bu Septi sudah bisa mendapatkan manfaat ya dari percakapan kita hari ini, dan mudah-mudahan Bu Septi akan membuahkan hasil ya, tentunya hasil yang diharapkan. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya Bu Septi, bisa dijadikan refleksi serta contoh bagi teman yang lain. Iya Bu, siap Bu. Terima kasih Bu atas masukan, saran tadi ya Bu ya, dan mengganggu waktunya sama-sama, Bu. Bu Septi. Mungkin Ibu Marlina ada kesibukan lain, saya pokoknya terima kasih nih ya Bu ya. Iya sama-sama Bu Septi, jangan sungkan kalau ada apa-apa ya kita sharing aja ya Bu Septi, nggak apa-apa. Siap saling Bu. membangun untuk kita. Iya, Oke. Makasih ya Bu Marlina ya. Bila Sama-sama, ada Bu Septi. keperluan lainnya, saya mohon izin. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.